Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Diperkenankannya kita semuanya hadir melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan juga diperkenankan kita untuk talabul ilmi, dan juga Allah perkenankan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita berharap mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita akan masuk materi ke bab tentang masalah tayamum atau kaifiyah tayamum. Baik, kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan lalu kita membahas berkaitan dengan kaifiyah wudu, dan juga kita sudah membahas tentang kaifiyah mandi. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang kaifiyah tayamum. Tayamum ini untuk mewakili wudu dan juga mandi. Misalnya seseorang tidak memungkinkan berwudu menggunakan air, dan juga seseorang tidak memungkinkan mandi menggunakan air, maka solusi agama adalah dengan tayamum. Salah satu dalil yang tercantum di dalam Al-Quran, ayatnya ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, sampai potongan ini bab tentang wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Di sini bab tentang mandi. Jadi dalam satu ayat itu ada beberapa bab ini. Ini tentang wudu dari awal sampai sini. Kemudian ini tentang mandi. Wa in kuntum junuban wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Ini kemudian berkaitan dengan apa? Dengan hal-hal yang membatalkan, ya, hal-hal yang membatalkan wudu dan juga yang membatalkan hadas besar. Kemudian yang berikutnya yang berwarna ini, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dan jika kalian semuanya tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan ada yang mengertikan sa'id ini debu yang baik, ada yang mengertikan permukaan, ya, semua permukaan yang thayyib itu kalau berkaitan dengan bersuci itu adalah sesuatu yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah oleh kalian semua wajah-wajah kalian, wa aydikum min, dan juga basuhlah oleh kalian semuanya tangan kalian.
Ini dalil yang berkaitan, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan tayamum. Baik, kita akan masuk ke hadis terlebih dahulu sebelum kita bahas secara detail berkaitan dengan kaifiyah ini. Hadis yang pertama, Bapak rahimakumullah, dan ini berkaitan dengan kaifiyah, dengan tata cara tayamum disebutkan di sini. Ja'a rajulun ila Umar bin Khattab faqala inni ajnabtu falam usibal ma faqala Umar bin Yasir li Umar bin Khattab amma tadhkuru anna kunna fi safarin ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'aktu fasallaitu fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana yakfika hakada fadaraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffahu. Ada seorang mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata, faqala inni ajnabtu falam usibal ma. Aku ini janabat, junub atau hadas besar dan tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak bisa menggunakan air. Faqala Umar bin Yasir, kemudian Umar bin Yasir berkata li Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, amma tadhkuru ana kunna fi safarin ana wa anta. Ya, ini bercerita, ya, bercerita. Aku dahulu berada dalam safar, pernah bepergian. Ana wa anta, saya dan engkau. Saya dan engkau. Ya, berarti pergi bersama-sama. Kemudian fa amma anta falam tusalli. Adapun engkau tidak melakukan salat. Ya, tidak melakukan salat karena faktor tadi, ya, faktor janabat. Wa amma ana, adapun saya, fatama'aktu, saya ini janabat, kemudian ini apa namanya, berguling-guling gitu loh, ya. Jadi karena mau mandi, dia kan tidak ada air ini, atau tidak bisa menggunakan air, akhirnya guling-guling di tanah, mandi dengan debu, ya. Ya untung nggak ketahuan orang kira-kira ngapain itu, ya. Fasalla itu, setelah itu saya sholat. Fadzakartu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, innama kana yakfika hakada, sesungguhnya cukup bagimu seperti ini. Ya, jadi kemudian dicontohkan oleh Nabi, seperti ini maksudnya nih. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bikaffahil ardh. Nabi menepukkan kedua tangannya ke tanah, ya, kedua tangannya ke tanah. Nih. Wa nafakha fihima, kemudian meniup keduanya, tangan ditiup. Gitu ya. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi mengusap, ya, mengusap dengan keduanya, dengan kedua tangan itu, wajhahu, wajahnya diusap, wa kaffaihi, dan tangannya, ya, dan tangannya. Nah, ini kaifiyah tayamum. Kemudian ada hadis yang lain begini bunyinya. Ini saya tunjukkan dulu hadisnya. Ini ada yang hadis bunyi begini. An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar radhiyallahu an qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Tayamum itu ada 2 kali tepukan, apa namanya, 2 kali letakkan tangan gitu ya. Satu darbatun lil wajhi, satu tepukan tangan itu untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan satu yang lainnya untuk kedua tangan sampai siku. Jadi ada kaifiyah yang sampai siku, ada yang cukup tangan, itu ya. Hanya saja Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini ada yang mempersoalkan, yang sampai siku ada yang mempersoalkan tentang kesohihannya ya. Karena itulah yang mempersoalkan kesohihan ini maka menggunakan yang tadi, yang cukup sampai tangan ya, tidak sampai siku. Dalam kehidupan masyarakat ada yang menggunakan sampai siku, ada yang tangan. Karena itulah saya sampaikan kedua-duanya. Yang sampai tangan itu menggunakan yang tadi hadisnya, yang sampai siku menggunakan ini. Hanya yang sampai siku ini ada yang mempersoalkan tentang kesohihan hadisnya. Artinya ia mengatakan salah satunya adalah si Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanadnya hadis ini adalah dhaif. Ada yang mendhaifkan. Karena dhaif, ada sebagian yang tidak mau menggunakan karena dhaif. Dhaif itu lemah. Dalam hadis itu kan ada 3. Ada hadis sahih, ini yang tertinggi yang bisa kita terima. Dan yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini masih memungkinkan diterima. Hadis dhaif ini level yang ketiga yang secara umum tidak bisa diterima ya, tidak bisa terima, ada syarat-syaratnya ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam ilmu hadis dalam hadis sahih tadi yang pertama itu tingkatannya juga ada 3 tingkatan hadis sahih itu. Yang pernah ada istilahnya mutawatir, ini paling tinggi nih mutawatir. Yang kedua ada masyhur level kedua. Ada yang ketiga ahad ya. Ini tapi ketiga-tiganya masuk sahih ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terlepas dari itu berkaitan dengan ilmu hadis ya, sepintas saja karena ini mengangkat tentang status hadis. Dan ini statusnya ada yang menilai hadis yang berkaitan yang sampai siku itu ada yang menilainya dhaif. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian perlu kita cermati beberapa penjelasan ayat Al-Qur'an, beberapa penjelasan berkaitan dengan ayat yang tadi ya. Ayat yang tadi berkaitan dengan tayamum. Saya kembali ke ayatnya ini. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, di ayat ini memang hanya menyebutkan usaplah oleh kalian semua wajah kalian dan tangan kalian. Jadi yang diusap hanyalah wajah dan tangan. Tidak ada kalimat sampai siku, tidak ada. Beda dengan wudu. Kalau wudu jelas. Wa aydikum ilal marafiq. Basuhlah tangan kalian sampai siku. Kalau tayamum tidak ada ilal marafiq, tidak ada. Ya sampai tangan saja. Ya, sampai tangan saja. Karena itulah mungkin kita ya lebih memilih yang ini saja, yang sampai tangan saja. Kenapa? Karena begini juga logikanya, logika akliyahnya begini. Karena kalau nanti tayamum dibuka sampai sini, sampai siku, khususnya untuk wanita, untuk wanita. Wanita itu kan aurat semua kecuali wajah dan telapak tangan, ya, wajah dan telapak tangan, aurat, termasuk lengannya ini aurat ini untuk wanita. Kaki juga aurat. Seharusnya nggak boleh kelihatan gitu ya. Ya tapi sekarang sembrono ya banyak bukan hanya tangan,
lebih dari itu. Maka rambutnya aurat, semuanya aurat wanita itu kecuali muka dan tangan saja. Ya, tangan saja. Kaki aurat, nggak boleh kelihatan. Pas sholat, ya nggak boleh kelihatan itu. Ya sama sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh kelihatan itu, tidak boleh kelihatan. Ya. Nah, karena itu aurat, ya, karena itu aurat, maka itu tidak boleh diperlihatkan. Sementara pelaksanaan tayamum itu secara umum bisa di tempat terbuka. Tempat terbuka. Misalnya kondisi di kendaraan misalnya, terbuka itu. Kan banyak yang lain, banyak penumpang lainnya. Kalau sakit kan mungkin masih ada privasinya ya. Kalau ngambil yang kelas pavilion gitu ya, mungkin sakit di situ sendiri atau di rumah yang bisa. Tapi kalau perjalanan, kemudian di atas kendaraan itu banyak orang lain. Nah, karena banyak orang lain seharusnya kan tidak boleh kelihatan. Gitu. Ini alasan logikanya ya. Sehingga kalau nanti kita melakukan sesuatu, satu sisi kita akan melaksanakan perintah, di sisi lain kita akan melakukan larangan, ini bahaya. Karena itu diupayakan tidak sampai ketika kita melaksanakan perintah Allah tidak bersamaan dengan melanggar perintah Allah. Maksudnya begini, misalnya kita mau tayamum. Tayamum itu perintah Allah. Tapi kalau buka aurat, mau tayamum tapi buka aurat. Buka aurat itu larangan. Ini kan tidak bisa. Antara perintah dengan larangan dilakukan bersama-sama, tidak bisa. Atau contoh yang lainnya misalnya sholat itu perintah, tapi sholat di tengah jalan, nah itu nggak boleh. Mengganggu orang. Misalnya pinggir jalan situ, mau sholat maghrib, mentang-mentang mau sholat maghrib di tengah jalan, boleh? Nggak boleh. Ya itu, dan itu sebenarnya itu larangan umum ya, larangan umum mengganggu jalan umum. Bapak rahimakumullah, karena itulah kita prakteknya tayamum itu mempraktekkan yang sampai tangan. Seperti apa prakteknya? Saya langsung ke kaifiyah saja ya, ke kaifiyahnya. Oh maaf ya, ini tidak ada. Saya langsung ke kaifiyahnya pakai hadis ini. Jadi kaifiyahnya begini. Kaifiyah yang pertama, meletakkan tangan. Ya, setelah ini saya tunjukkan videonya. Letakkan tangan, ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana saja tangan nyampe kita terjangkaunya. Tempelkan tangan itu, tidak harus kedua-duanya begini, tidak harus begini. Boleh begini ya, boleh. Yang penting tangan ini terjangkau. Menjangkau mana? Kita tempelkan tangan itu, kemudian tahap kedua ditiup. Ya. Kanan dulu, gitu, kanan, kiri. Kemudian diusaplah ke muka. Ya. Mengusap di muka itu tidak sama dengan pada saat kita berwudu. Kalau wudu kan harus betul-betul diratakan ya. Kalau tayamum sekedarnya, ya begini saja. Ya selesai. Kemudian tangannya boleh cara begini. Ya, tangan kanan dulu yang dibasuh. Ya, gini. Sampai sini ya. Kemudian yang kiri ya. Ada yang praktikkan begini, ada yang praktikkan langsung begini, ada yang begini gitu ya. Jadi sangat praktis dan sangat mudah. Baik, Bapak rahimakumullah, saya perlihatkan dulu ya, perlihatkan tentang prakteknya. Praktek tayamum dulu. Biar nanti bisa kita. Nah, ini kalau kondisi sakit, oke. Pertama membaca basmalah. Oke, kalau sakit di rumah sakit misalnya begini. Langkah kedua menempelkan kedua tangannya. Oke. Setelah ditempelkan, langkah ketiga ditiup yang kanan dulu. Ya, tidak usah keras-keras, ya, apalagi sakit. Langkah keempat langsung ke muka, oke, itu ya.
Ini harus tahu semua karena kemungkinan kita pasti pernah sakit, Kemudian berikutnya tuh, tidak usah ngambil lagi, cukup ya 1 kali ngambil untuk muka dan tangan. Nah, kanan dulu, baru kiri. Oke, selesai. Ini kalau kondisi sakit. Gimana kalau bepergian di perjalanan di mana tempat itu tidak mendapatkan air? Ya. Oke, ini di perjalanan. Oke. Ini orang yang tadi udah sembuh. Tadi sakit, tadi kan sudah perjalanan ini ya. Pertama, mencari tempat yang suci. Ya. Sebenarnya semuanya ini kan tempat-tempat suci ini ya. Tempat itu kalau sudah terkena debu, walaupun awalnya najis, kena debu menjadi suci. Yang penting apa? Bendanya sudah hilang. Ya. Oke, nah, sama, ngambil, kemudian ditiup yang kanan dulu. Nah, ini agak keras soalnya banyak debunya teman-teman nih. Ya. Oke, itu. Oke, kemudian langsung ya. Jadi sederhana ya. Ini wudhu dan mandi sama. Untuk menghilangkan hadas kecil dan juga menghilangkan hadas besar sama. Diupayakan memang kalau misalnya kondisinya kita sakit atau kondisi apa, sebelum kita melaksanakan wudhu atau sebelum melaksanakan tayamum semacam ini, upayakan sudah suci semuanya, sudah suci. Termasuk baik untuk apa, hadas kecil maupun hadas besar. Baik, Bapak rahimakumullah. Sebelum ini saya sampaikan terlebih dahulu beberapa hal berkaitan dengan wudhu dan tayamum ini ya. Apa saja yang mengharuskan untuk melaksanakan wudhu atau tayamum? Oke. Saya mulai dari sini. Nanti setelah ini selesai, nanti boleh ada tanya jawab. Ma yustahabbu wa yundabu lahul wudu. Yang disunnahkan seseorang itu melaksanakan wudu, termasuk tayamum ya. Makanya wudu, tayamum, mandi ini satu hal yang memang harus kita tuntaskan terlebih dahulu sebelum masuk kepada yang lain-lain, karena 3 hal ini dasar ya. Kalau 3 hal ini sudah kita pahami, maka nanti yang lainnya akan mengikuti. Yang disunnahkan melakukan wudhu terlebih dahulu termasuk tayamum. Yang pertama, inda kulli sholatin, setiap mau sholat. Maksudnya setiap mau sholat begini, kalau kita ini sudah wudhu, misalnya tadi maghrib sudah wudhu, kemudian mau sholat isya, belum batal wudhunya itu, mau sholat isya. Nah, sunnah itu berwudhu lagi, sunnah. Boleh, ya boleh. Tapi tidak berwudhu pun juga tidak apa-apa, karena memang tidak batal. Kalau wudhunya batal, wajib namanya, wajib untuk berwudhu. Ini yang disunnahkan itu kondisinya karena dia belum batal wudhu, kemudian mau sholat wajib, maka sunnah hukumnya untuk berwudhu, walaupun tidak batal. Di antara dalilnya adalah An Anas bin Malik. Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli sholatin, beliau berwudu di setiap akan melaksanakan sholat. Setiap akan melaksanakan sholat beliau berwudu. Qultu kaifa kuntum tasna'un? Saya berkata, Anas bin Malik berkata, kaifa kuntum tasna'un, bagaimana kalian menyikapinya? Kalian semacam itu apa tidak? Kemudian ia berkata, yajzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuftis.
sebenarnya cukup bagi kalian ya, walaupun misal tidak berwudu selama ia tidak berhadas. Artinya berwudu itu sebagai opsi saja, opsi atau pilihan. Mau berwudu boleh, tidak berwudu juga boleh kalau kondisinya kita belum batal wudu. Hanya karena Nabi mempraktekkan setiap mau sholat berwudu, maka ulama mengatakan sunnah hukumnya kalau mau berwudu sekalipun belum batal wudunya. Itu. Kemudian yang kedua, al-wudu'u lil jam' idza arada ay ya'uda lil jima'i. Berwudu bagi orang yang junub, janabat ya, orang yang hadas besar. Idza arada ay ya'uda lil jima', jika ia akan mengulangi jimaknya. Ini berkaitan dengan hubungan suami istri ya. Misalnya mau mengulangi lagi, maka disunnahkan untuk berwudu dulu. Ya, yang kedua mau berwudu dulu. Hadisnya di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jika di antara kalian mendatangi keluarganya. Artinya mendatangi itu ini bahasa yang sudah bisa dipahami, mendatangi keluarga ya, mendatangi istrinya atau suami istri mendatangi suami. Tsumma arada ay ya'uda, jika engkau mau mengulangi lagi, falyatawadda, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu ya. Ini kalau sudah persoalan agama ya, memang harus tegas dan lugas disampaikan kepada umat, dan menyampaikan semacam ini ya, bukan sesuatu yang tabu. Kemudian al-wudu'u lil junubi idza arada an-naum min duni irtisalin. Berwudu bagi orang yang junub ya, apabila ia hendak tidur, min duni irtisal, kalau ia tidak sempat tidak mandi. Misalnya sebelum mandi itu sebelum tidur, misalnya suami istri berhubungan misalnya, kemudian tidak mandi mau tidur itu, maka boleh cukup berwudu dulu, berwudu saja kemudian tidur, mandinya nanti misalnya menjelang subuh boleh. Kalau misalnya menjelang tidur mandi dulu ya juga boleh ya. Hanya kalau misalnya tidak berkenan mau mandi di awal menjelang tidur, cukup berwudu saja kemudian tidur ya. Hadis yang berkaitan dengan ini berdasarkan hadis an Abi Salamah qala sa'altu Aisyah, dari Abu Salamah berkata, sa'altu Aisyah, bertanya kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarqud wa huwa junub? Qalat na'am wa yatawadda. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah istirahat pada saat kondisi janabat? Tanya. Qalat iya, pernah. Na'am wa yatawadda, tapi beliau berwudu dulu kalau mau istirahat, mau tidur ya. Ini kondisi tertentu tentunya ya, mungkin tidak selalu juga, dan kondisi janabat kemudian tidur. Kemudian yang keempat, al-wudu'u lil junubi idza arada al-akl. Berwudu bagi orang yang junub jika hendak makan ya, makan termasuk minum ya. Hadis ini berdasarkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana junuban, jika beliau dalam keadaan junub, fa arada ay ya'kula aw yanam, dan ketika ia hendak mau makan atau mau tidur, yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk melaksanakan salat. Rawahu Muslim.
Jadi kalau kondisinya junub kemudian mau makan, ya makan itu paketnya ya minum, makan minum ya satu paket ya. Gimana kalau hanya rokokan? Nah ini nggak ada ini maka nggak usah rokokan, susah cari dalil. Susah cari dalilnya rokokan. Ya. Kasihan ya cari dalil, makanya nggak usah rokokan saja. Ya. Itu masuk makan apa enggak rokokan itu? Enggak ditelan asapnya. Dikeluarkan lagi kayak berkumur kira-kira. Oh kalau hanya berkumur berarti gak batal puasanya kira-kira. Tambah repot kan ya. Ya, makanya sebaiknya tidak usah rokokan biar apa aman. Tapi ya tetap batal puasanya kalau memang ada yang rokokan, walaupun itu hanya apa menghisap kemudian dibuang lagi, gak sama dengan berkumur. Tentu ini bahwa rahimakumullah yang keempat ini, kalau misalnya makan apa misalnya bagaimana misalnya langsung makan saja, ya sebenarnya sah-sah saja itu ya, tetapi disunahkan. Misalnya mau sahur misalnya gitu ya, misal langsung makan sahur ya memang boleh-boleh saja, tapi sunnahnya berwudu terlebih dahulu. Misalnya wudu kemudian makan sahur, setelah itu mandi ya boleh saja, karena ini kan berbicara tentang pada saat kondisi junub, nah kondisi hadas besar. Al-wudu qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi besar. Ini sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang mandi besar. Karena satu paket sebelum mandi, sebelum meratakan air ke badan kita, disunnahkan terlebih dahulu dengan berwudu, seperti wudunya pada saat kita mau sholat. Hadisnya ini juga sudah pernah kita bahas di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati," ketika beliau mandi karena faktor janabat, beliau membasuh kedua tangannya dan seterusnya. Kemudian ada kalimat summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu sebagaimana wudunya hendak sholat. Ya, insya Allah sudah kita bahas dan sudah selesai pembahasan tentang mandi. Salah satu dalam mandi itu adalah kegiatan berwudu. Kemudian yang berikutnya, al-wudu indan naum, berwudu pada saat akan tidur, itu sunnah. Kalau mau tidur berwudu dulu. Lihat hadis Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini berdasarkan dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka, ketika kalian hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawadda'u wudu'aka lis-shalah, hendaklah engkau berwudu sebagaimana engkau wudu dalam hendak melaksanakan sholat. Summa taji' ala shikkikal aiman, kemudian berbaring ke sebelah kanan. Ya. Jadi sebelum tidur sunnah berwudu. Ya. Dan setelah berwudu kemudian ke tempat tidurnya berbaring ke sebelah kanan. Ya. Dan ini juga dulu pernah pada saat kita bahas tentang keutamaan berwudu. Ya. Fadhailul wudu salah satunya adalah ketika seseorang itu berwudu sebelum sholat, sebelum tidur, salah satu keutamaannya tidurnya akan dijaga oleh malaikat dan akan didoakan oleh malaikat. Itu keutamaan berwudu menjelang tidur, dan itu sunnah hukumnya. Kemudian juga disunnahkan selain aktivitas ini, ya wudu kemudian berbaring ke sebelah kanan, baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Ada yang doa Bismikallahumma amut wa ahya.
Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, ketika mau tidur hendaklah membaca 3 surat itu. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan ke tangannya. Kemudian setelah ditiupkan itu diusapkan ke semua anggota badan yang terjangkau oleh tangan kita. Nah, itu untuk istilah perlindungan saat kita mau tidur. Perlindungan terakhir menjelang tidur. Kalau itu aktivitas itu semua kita laksanakan pada saat kita mau tidur, maka tidur kita akan aman. Akan aman insya Allah. Aman dari mimpi buruk, ya. Bisa aman dari bangun kesiangan, insya Allah aman itu. Biasanya kalau bangun kesiangan itu karena mau tidur itu HP-an, TV-an nggak wudhu. Kesiangan akhirnya. Coba nanti kalau bisa diteliti sendiri atau di rumah sendiri, Bapak bisa lihat. Jadi sekian banyak anggota keluarga gitu ya. Siapa yang terlambat bangunnya, mungkin salah satu faktornya itu adalah ini kurang lengkap. Aktivitas sebelum tidurnya itu kurang lengkap gitu. Atau bisa faktor lain ya, faktor lain mungkin kecapean, mungkin kesehatan, atau mungkin terlalu dekat dengan makan gitu. Sebelum tidur makan langsung baru selesai makan langsung tidur. Wah, ini rawan penyakit barang gitu. Kalau habis makan langsung tidur. Sebaiknya kalau menurut teori kedokteran itu minimal 2 jam sebelum tidur makannya itu. Berarti kalau tidurnya jam 8, berarti makannya jam 6 gitu ya. Makanya kalau sahur bareng itu kan banyak orang habis sahur langsung blek tidur. Wah, itu gak sehat itu, gak sehat. Dan tidak usah dipraktekkan model itu. Makanya kalau makan malam itu sebenarnya kalau dalam bahasa hadis itu makan malam itu bukan malam hari ternyata. Makan malam itu menjelang maghrib ternyata. Kalau kita lihat salah satu pembahasan hadis berkaitan dengan orang yang diperkenankan untuk tidak hadir sholat berjamaah itu ketika makanan sudah pada siap ya, kemudian iqomah dikumandangkan, maka diharapkan makan dulu. Itu ternyata berkaitan dengan puasa. Tidak sampai ini dibawa ke mana-mana hadis ini, karena rawan begitu, rawan kalau dibawa ke mana-mana. Artinya dibawa ke mana begini, di setiap ada makan-makan kemudian libur sholat jamaah, wah ini bahaya. Ya, habis maghrib jamuan makanan, makan bareng sampai isaknya lewat. Banyak itu terjadi itu. Ya, tidak sampai dijadikan alasan, wah ini ada hadisnya. Hadisnya apa? Hadisnya itu kalau makanan sudah siap maka makanan dahulukan sekalipun iqomah sudah dikumandangkan. Ini ternyata ada kaitannya dengan puasa, dan itu makannya saat berbuka puasa, dan itulah makan malam namanya, atau al-asya. Al-asya itu makan malam. Al-asya ternyata makan malam bukan malam hari ya. Kalau kita makan malam ya habis isya, makanya bangunnya itu ya wangel subuhnya. Di mana-mana sholat subuh wah susah ya. Banyak orang, masjid-masjid pada saat sholat subuh itu kan sedikit ya. Bisa saja mengatur makan malamnya, atau bisa saja karena faktor ini juga ya. Banyak faktor. Yang paling menjadi faktor adalah semangat. Kalau ada semangat insya Allah bisa. Kalau tidak ada semangat ya semua jadi alasan. Berikutnya disunnahkan berwudu. Al-wudu'u min akli ma massathun nar. Berwudu pada saat selesai memakan makanan yang dimasak dengan api. Ya, yang dimasak dengan api. Ya, kalau di sini secara khusus Allahu a'lam kenapa yang dari api itu mesti kita berwudu dulu. Ada logikanya begini katanya ya. Ada yang menyampaikan secara logika, tapi logika itu kan
bisa ya bisa tidak. Ia mengatakan bahwa api itu salah satu simbol dari setan ya. Salah satu simbol dari setan. Dan setan, karena salah satu cara memadamkan api itu adalah dengan cara berwudu itu. Hadisnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau, Nabi menyampaikan, wudulah kalian semua, mimma massatin nar, dari apa-apa yang masak dengan api. Artinya yang ketika kita makan sesuatu, yang sesuatu itu dimasak dengan api, disunnahkan untuk berwudu, ya. Disunnahkan untuk berwudu dan paket wudu. Di antara paket berwudu itu kan ada berkumur-kumur, dan juga paket berwudu itu bersikat gigi, sikat gigi. Tentu ini ada hubungannya juga agar saat sholat itu lebih khusyuk. Karena kalau kita habis makan, kemudian pada saat mau sholat itu mulut kita belum steril, ya, maka dikhawatirkan saat sholat itu masih sibuk dengan dengan makanan sisa-sisa. Dan ini akan bisa membatalkan sholat kalau sampai makanan itu ditelan pada saat kita melaksanakan sholat itu. Nah, karena itulah Nabi menganjurkan. Apakah kalau tidak dimasak dengan api kita tidak perlu berwudu? Kita lihat kondisinya tentunya, ya. Pastikan kalau mau berwudu mulut kita tetap bersih, itu saja. Mau sholat mulut kita upayakan bersih. Baru makan apapun, ya, baru makan apapun upayakan dibersihkan. Terlebih lagi ketika makan makanan yang aromanya kurang sedap, ya, yang aromanya kurang sedap. Baru makan pete misalnya, itu kan nggak sedap itu, ya. Baru makan apalah yang baunya kurang enak. Kalau di dalam hadis Nabi itu dijelaskan makan bawang, dan sekelas itulah, ya. Yang jelas ketika aromanya kurang sedap itu pastikan dibersihkan terlebih dahulu. Ya, memang salah satu tujuannya untuk menjaga kebersihan. Yang kedua adalah apalagi kita mau sholat berjamaah, biar tidak mengganggu tetangga. Tetangga orang sholat itu subuhan, itu harus bersih betul karena akan masuk bersama-sama jamaah yang lain. Memang agama itu luar biasa perhatiannya dengan hal-hal semacam itu. Inilah yang bisa kita tangkap kenapa pada saat kita mau sholat Jumat, pada saat mau sholat hari raya, oleh Nabi kan dianjurkan untuk mandi besar itu, biar bersih, ya, biar bersih, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Kenapa? Mau bertemu dengan banyak orang. Nah, termasuk mau sholat berjamaah begini, dianjurkan agar pada saat kita mau masuk masjid kita sudah siap dengan aroma yang kita bawa. Ini juga lagi-lagi rawan yang rokokan itu. Ini kadang itu rokokan, orang-orang itu mau pergi ke masjid sih bawa rokok itu, wis, ya, di depan masjid nongkrong-nongkrong rokokan. Saat iqomah langsung masuk dia. Nah, tetangga sebelahnya itu yang nggak suka rokokan mesti nggak senang itu, mesti nggak senang. Ya kalau sama-sama suka rokokan ya mungkin senang, ya, dengan aroma itu. Karena itulah kalau sudah mau sholat berjamaah pastikan sudah bersih semuanya, sudah siap untuk untuk menyenangkan orang aromanya itu. Ya, aroma badan kita termasuk aroma lisan kita ini. Maka oleh Nabi SAW ini dianjurkan kalau baru makan pastikan wudu. Di antara paket wudu ya bersih-bersih mulut kita. Baik, itu beberapa hal Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan tadi kaifiyat tayamum. Yang kedua, hal-hal yang disunnahkan untuk melaksanakan wudu terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya.
Pas? Oh, oh sudah pas, sudah paham. Baik, kita kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke hal-hal yang merusak atau nawaqidul wudu. Ini sudah selesai belum? Yang kemarin sudah dibahas belum? Tentang hal-hal yang merusak wudu. Sudah ya, membatalkan. Hal yang tidak membatalkan. Oke. Udah apa nanti misalnya apa? Misalnya sudah ya tambahan ilmu, siapa tahu jadi tambahan. Al-umuru la tanqudul wudu. Sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Ya. Kan yang membatalkan kan sudah. Kita akan bahas sesuatu yang tidak membatalkan, tapi ini berkaitan yang secara umum ada masyarakat yang mengatakan itu membatalkan. Ada sebagian membatalkan, tapi sebenarnya tidak membatalkan wudu. Yang pertama, limasil mar'ati, menyentuh perempuan. Tapi menyentuh perempuan dalam hal ini adalah istri, ya. Menyentuh istri atau istri menyentuh suami itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Jadi bapak sama ibu misalnya mau pergi ke masjid, gandengan tangan ke masjid, ya, tidak batal wudu, ya. Jangan hanya digandeng ke pasar. Ke masjid sesekali gandeng, ya. Memang ada yang mengatakan batal wudu, tapi sebenarnya itu tidak batal wudu. Kenapa? Karena ada hadis ini, hadis berkaitan dengan ini. Lamma ja'ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Rawahu Abu Daud. Qala Urwah faqultu laha man hiya illa anta fadhahikat. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala imra'atan min nisa'ihi, mencium istrinya sebelum berangkat salat. Tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda, kemudian keluar melaksanakan salat dan tidak berwudu. Rawahu Abu Daud. Qala Urwah Faqultu laha, Urwah berkata kepada Ibu Aisyah, man hiya illa anta, siapa lagi kalau bukan engkau, wahai Aisyah. Kemudian fadhahikat, Aisyah kemudian tersenyum saja, ya, tersenyum saja. Artinya ini Nabi melakukannya kepada Ibu Aisyah, ya, sebelum berangkat salat mencium istrinya, gitu ya. Nah, ini boleh bapak-bapak mempraktekkan seperti ini, boleh, gitu ya. Dan itu tidak batal, ya, tidak batal, karena Nabi melakukan ini. Ya. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, memang banyak hal yang bisa kita ambil di sini, bukan hanya berkaitan dengan wudu, tapi juga berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW itu dengan istrinya, memperlakukan pasangannya, memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya dan sangat dimuliakan. Istrinya Nabi itu sangat dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada pernyataan dari istrinya itu, tidak ada yang aku dapatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kecuali semakin hari semakin menyenangkan. Wah, ini sama dalam kehidupan kita ya. Semakin hari semakin menyenangkan, bukan semakin menyebalkan. Semakin menyenangkan, juga sebaliknya begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian khurujud dam li jarhi aw hijami aw ri'afin, keluarnya darah karena faktor luka, aw hijamatin atau hijamah, bekam, atau operasi atau lainnya. Jadi keluar darah itu dari tempat yang tidak biasanya.
Kalau yang membatalkan wudhu itu kan karena faktor keluarnya sesuatu dari dua jalan, gubul maupun dubur, ya. Keluar apa saja batal. Tapi kalau keluar darah karena faktor kejadian semacam ini, jarah yang dijadikan karena luka, jatuh atau terkiris misalnya begitu ya, atau hijamah karena dibekam, akan keluar darah itu, atau dioperasi gitu, keluar darah itu. Ah, itu tidak membatalkan wudhu kita. Ya, semua ada dalilnya ya. Di antara dalilnya adalah ini. Liqissati dzalikal ansar alladhi ramahu al-musyrik bi salasati asham wa huwa qa'imun yusalli fastamarra fi salatihi wad dama'u tasilu minhu. Jadi pernah terjadi ya. Ada seorang yang melaksanakan sholat kena 3 anak panah ya. Dan dia wa huwa qa'imun yusalli, dia berdiri sedang melaksanakan sholat itu. Fastamarra fi sholatihi, tetap dia melaksanakan sholatnya. Wad dama fi tasilu minhu, ada lumuran darah di situ ya. Nanti ada juga berkaitan dengan pembahasan berkaitan dengan darah ya. Karena darah itu kalau sudah netes itu sudah najis. Tapi kalau kita dalam keadaan tertentu, misalnya luka, kemudian sholat misalnya, sebelum sholat luka, saat sholat kemudian luka itu meneteskan darah, maka tetap lanjutkan sholat kita, lanjutkan sampai selesai itu, dan tidak batalkan sholat dan wudhu kita. Saya kira itu dulu yang bisa kita bahas untuk malam hari ini. Oh ya, ini sudah ini. Ini ada beberapa yang belum berkaitan dengan yang tidak membatalkan wudhu. Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Kita akhiri dengan satu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.